Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Yang ada di rumah, bahkan yang ada di gereja GBI Mega Matra, GBI Ori Raya, bahkan setiap kita yang ada di rumah tangga kita masing-masing yang mendengarkan live streaming ini, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Walau kita tidak ada di rumah di dalam gereja, kita ada di rumah-rumah, kita percaya Tuhan ada di sana. Amen. Rumah tangga kita, Dia hadir, Dia melawat setiap kehidupan kita. Amen. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat bulan yang baru, di bulan Mei, di hari Minggu pertama ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwasanya Engkau baik, Engkau sangat baik bagi setiap kehidupan kami. Kau pelihara kami, Kau berkati hidup kami, Kau memberikan kesehatan bagi kami. Biarlah hari ini kami boleh beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena firman-Mu berkata, ibadah yang sejati adalah tubuh kami. Oleh karena Tuhan, kami mau persembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan, karena itulah ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Mari ambil alih ibadah live streaming ini Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja, kuasa Roh-Mu bekerja, sehingga kami dimanapun kami berada, kami juga boleh dilawat oleh Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami ada saat ini karena semua karena Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu,
kasih. Tidak ada sebaik Engkau ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang baik bagi kami, bahkan bagi bangsa kami. Siapakah kami sehingga Engkau memilih kami? Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat luar biasa baik. Sebentar kami akan mendengarkan bagian-bagian daripada firman-Mu. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan, atau kami pun yang mendengarkan terbatas lewat live streaming ini, karena tidak bertemu muka langsung. Tetapi kami sangat percaya kepada Roh Kudus. Pertemuan kami ini tidak dapat dibatasi. Roh-Mu tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Terpujilah Engkau, berbicaralah Tuhan. Sungguh kami sudah siap mendengarkan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi. Haleluya. Sekali lagi. Amin. Silakan duduk. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah salam sejahtera saya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saya mau menyapa kita dulu semua yang mendengarkan live streaming ini. Jemaat Tuhan yang ada di kota Matraman dan juga di kota Pondok Bambu, bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Kita sudah hampir 1,5 atau 2 bulan ya ada di rumah masing-masing. Kita hanya keluar kalau membeli sesuatu, tapi kita mengucap syukur Bapak Ibu ya, segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Katakan amin. Amin. Baik, mari kita lihat Alkitab kita, kitab Yeremia pasal 1. Kita membaca dari ayat 4 sampai ayat yang ke-10 ya Bapak Ibu. Baik, saya akan membacakan buat kita, atau saya ayat 4, Bapak Ibu ayat 5, bergilir terus. Nanti kita bersama-sama di ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Sama-sama. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini di minggu pertama di bulan Mei ini adalah merespon panggilan Allah. Setiap orang yang percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pasti ada yang Tuhan taruh di dalam hatinya dan di dalam hidupnya, yaitu iman Bapak Ibu. Nah, kalau sudah Tuhan taruh iman di dalam hidup seseorang, maka sesungguhnya seseorang itu Bapak Ibu harus merespon panggilan Tuhan.
Karena untuk apa seseorang hidup di dunia ini diciptakan Tuhan, ya, diberikan Tuhan hidup, didandani Tuhan di dalam kandungan waktu dia masih bayi hingga sampai lahir dan sampai besar, hingga sampai tua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan bukan tidak punya rencana bagi setiap kita. Pastilah Tuhan punya rencana bagi kita. Nah, kalau Tuhan punya rencana bagi kita Bapak Ibu, maka kita orang yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada Dia sebagai Juru Selamat, maka kita harus merespon panggilannya. Panggilan yang dimaksud Bapak Ibu tidak harus selalu menjadi pendeta, penginjil, gembala, rasul, nabi. Tetapi panggilan yang dimaksud Bapak Ibu untuk hidup menjadi terang dan garam, untuk hidup dan menjadi pelaku firman, dan dia Bapak Ibu menjadi teladan dan dilihat banyak orang, dan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Salah kalau kita mengartikan panggilan Tuhan, wah saya harus melepaskan pekerjaan saya. Bukan Bapak Ibu. Tetapi juga saya mau mengatakan, jangan kita mengatakan panggilan saya sebagai manajer, tetapi kita tidak menjadi terang, tidak menjadi garam, tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan Kristus sebagai seorang manajer, ya. Atau saya sebagai seorang bekerja di kantor pemerintahan. Bapak Ibu, kita harus menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi terang dan garam di sekitar kantor di mana kita ditempatkan Tuhan di sana. Jadi yang disebut panggilan itu, saudaraku, dapat mewarnai. Orang lain dapat merasakan hidup kita di dalam Kristus. Orang lain dapat melihat kehidupan kita, sehingga mereka melihat bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, itu yang dimaksud Bapak Ibu merespon panggilan Allah. Merespon panggilan Allah yang pertama, panggilan Allah itu tanpa syarat. Kita bisa melihat di ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, pesan Tuhan bagi kita Bapak Ibu, bahwa panggilan Allah itu tanpa syarat. Meskipun ada sebagian orang, ya nggak usah jauh-jauh lah, katakan Yeremia, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Musa juga berkata demikian, Tuhan, aku masih muda, aku peta lidah. Paulus juga mengajarkan kepada Timotius, jangan ada menganggap engkau muda, tetapi kepada siapapun engkau diutus oleh Tuhan, engkau harus menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi seseorang yang penuh dengan ketaatan dan kesetiaan. Saudara, kita bisa melihat, ya, bagaimana seseorang kalau dipanggil Tuhan tapi tidak merespon. Kita bisa melihat Yunus. Masih ingat ya Bapak Ibu Yunus ya? Ya, akhirnya kemana Yunus? Di dalam perut ikan. Karena dia lebih memilih kemana? Ke Tarsis. Tuhan suruh pergi ke Niniwe, tapi dia menghendaki pergi ke Tarsis, karena Tarsis itu satu segitiga emas pelabuhan, ya, yang oleh kapal-kapal, barang-barang antik ada di sana. Setiap suku bangsa ada di sana. Dia lebih menikmati orang-orang yang ada di sana, barang-barang yang berharga, barang-barang antik di sana, daripada saya disuruh ke Niniwe, orang jahat itu. Karena dia dari awal sudah menganggap orang-orang Niniwe itu adalah orang-orang yang jahat. Ngapain saya harus menyampaikan firman ke sana?
Berkali-kali Tuhan berfirman kepada Yunus, pada akhirnya dia kabur. Seperti yang saya katakan tadi, lari ke Tarsis di dalam satu kapal. Akhirnya Tuhan mengerjakan sesuatu, Bapak Ibu. Ya, sehingga gelombang laut yang besar mengguncang. Dan orang-orang yang ada di dalam melemparkan barang-barang, siapa tahu karena muatan terlalu berat. Dia asik tidur di bawah, Bapak Ibu. Dan sampai ada salah satu orang dari penumpang kapal itu, "Mengapa engkau bisa tidur sementara di sini kita rasa takut, khawatir, yang cemas yang sangat besar? Engkau dari mana? Apa yang kau perbuat?" Dan akhirnya dia mengaku, ya saudaraku, bahwa dia berdosa di hadapan Tuhan. Ya, walaupun pada saat itu orang-orang di kapal itu tidak terlalu mengerti apa yang dimaksud oleh Yunus dosanya. Tapi dia mengatakan, "Angkatlah aku, lemparkanlah aku ke laut." Dan kemudian orang-orang yang ada di kapal itu melemparkan Yunus ke laut, dan akhirnya tenanglah kapal itu. Dan dia dimakan ikan. 3 hari 3 malam di perut ikan. Bayangin Bapak Ibu, 3 hari 3 malam di perut ikan. Ya, bau amislah di sana, bernafas tidak terlalu enaklah pasti. Itu akibat seorang Yunus tidak merespon panggilan Tuhan. Kemanapun dia lari, kemanapun dia kabur, Tuhan cari terus. Karena Yunus adalah milik kepunyaannya. Lihat hamba-hamba Tuhan, lihat Abraham. Tuhan berfirman, "Keluarlah dari sanak saudaramu, dari keluargamu, dari Ur Kasdim, dari Mesopotamia. Aku akan memberkati engkau, aku akan menjadikan engkau satu bangsa yang besar." Bapak Ibu, dia tidak bertanya, dia langsung keluar merespon. Saudaraku, Musa juga. Musa bukan karena pendidikannya, Bapak Ibu, bukan karena tingkat sosialnya, bukan karena dia lama dibesarkan oleh raja sehingga dia layak dipanggil Tuhan, bukan, Bapak Ibu. Dia keluar dari kemapanan dan kemudian meninggalkan istana dan meninggalkan Mesir dan pergi membawa orang-orang Israel yang diperbudak oleh Mesir. Demikian juga Yeremia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, jadi yang pertama adalah panggilan Allah tanpa syarat. Saya mencatat di sini ya, pilihan bukanlah karena status, bukanlah karena tingkat pendidikan, bukan pula saudaraku ya karena latar belakang keluarga seperti yang saya sebut tadi, Musa. Tapi saudaraku, panggilan ya dan panggilan Tuhan kepada seseorang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adalah karena kehendak Allah. Katakan dulu, kehendak Allah. Dikatakan ayat 1, ya, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Bapak Ibu mungkin berpikir, oh pantas saja. Ternyata Yeremia anak imam. Kalau imam pada zaman itu ya Bapak Ibu, tidak main-main Bapak Ibu. Imam itu diseleksi sangat berat gitu. Tidak gampang sebagai seorang imam. Oh pantas aja. Bapaknya Hilkiah dari Anatot, kota Anatot. Ya, dia sebagai seorang imam. Ya, Anatot itu saudaraku 4 km dari Yerusalem ya, dari timur Yerusalem, kira-kira 4 km ya. Sekarang disebut namanya Anatah. Ya, dulu disebut namanya Anatot, sekarang Anatah. 4 km saudara kasih Tuhan. Kalau kita mengatakan, oh dia karena dia adalah anak imam. Begitu banyak anak-anak imam pada saat itu saudaraku. Mengapa mereka tidak dipanggil? Berarti bisa ditarik satu kesimpulan, bukan karena ya pendidikan, bukan karena yang disebut tadi ya latar belakang keluarga, bukan juga karena status sosialnya. Tetapi Bapak Ibu, karena ya kehendak Allah. Memang dia katakan, ya dia mulai berontak memang saudara. Dia mengatakan, Tuhan, ya, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Dia hidup di kira-kira
tahun 645 sebelum Masehi. SM ya, sebelum Masehi. Persis di dalam kerajaan, dia hidup di dalam 5 kerajaan. Kerajaan Yosia, kerajaan Yehuda ya, baru Yoyakim, Yoahas dulu ya, Yosia, Yoahas, Yoyakin, Sedekia. Dia hidup di 5 generasi raja-raja Yehuda pada saat itu. Jadi dia sangat mengerti bagaimana situasi Yehuda pada zaman itu. Yehuda pada zaman itu, Israel saudaraku, dalam keadaan ya terpuruk. Moralnya terpuruk, kejahatan yang sangat luar biasa. Ya, perjinahan, ya, kejahatan yang sangat-sangat, bahkan ada yang namanya perjinahan bakti. Ya, anak-anak menjadi tumbal persembahan. Sampai sedemikian rupa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kebobrokan orang Israel. Nah, Tuhan melihat kebobrokan orang Israel ini. Oleh karena itulah saudaraku, Tuhan memanggil Yeremia. Kalau tadi saya katakan dia hidup di tahun 645 sampai tahun 627, ya, di dalam kerajaan Yosia itu 627, berarti dia berusia 18 tahun. Memang di zaman Israel kuno orang menikah itu biasanya umur 18, 19, 20. Jadi dia berpikir pada saat itu masih muda. Barangkali dia kepengen menikah, tapi keburu dipanggil oleh Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku ini masih muda. Hatinya bergejolak. Nah, ketika hatinya bergejolak, hati Tuhan pun saudaraku bergejolak. Hati Tuhan bergejolak, rindu memanggil hambanya. Ketika dia mau berkatakan, engkau akan kupakai untuk Yehuda, tapi orang tersebut yang bernama Yeremia, Tuhan, aku tidak pandai berbicara, bergejolak. Ketemulah gejolak dengan gejolak, dan tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mau tidak mau, Yeremia harus ya menerima panggilan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan di sini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Kata mengenal di sini Bapak Ibu memiliki arti, ya saudara, Tuhan mengingat. Tuhan menciptakan Yeremia. Baru kemudian Tuhan menghargai dia. Tuhan mengingat dia, Tuhan menghargai dia, Tuhan juga mengasihi dia. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi bukan berlaku hanya kepada Yeremia. Kalau Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal. Saudara yang ada di jemaat Matraman di Pondok Bambu, dan Bapak Ibu yang mendengar khotbah live streaming ini, juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mengenal Bapak Ibu. Oleh karena itu, Tuhan mau panggil Bapak Ibu. Ya, dipanggil. Ya, aku mengenal karena Tuhan menghargai, Tuhan mengasihi, bahkan Tuhan dikatakan mengingat. Saudara, luar biasa. Ya, yang kedua juga dikatakan di sini, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ya, memang Yeremia, Bapak Ibu, ya, hidup di dalam Taurat. Ibu udah tahu ya kalau Taurat bagaimana, kan begitu ya. Tinggal Tuhan mau pakai saja dia. Yang kedua dikatakan, aku telah menguduskan engkau. Kata menguduskan bisa berarti juga Tuhan mengasingkan. Tuhan mengasingkan Yeremia. Kata menguduskan bisa berarti juga Tuhan menyisihkan. Mengasingkan, menyisihkan untuk tugas yang sangat urgent, tugas yang sangat penting. Yaitu untuk apa? Untuk bangsa-bangsa, secara khusus untuk bangsa Yehuda, di mana bangsa Yehuda ini sudah bobrok moralnya,
banyak membelakangi Tuhan. Kedurhakaan dan kedurhakaan terus-menerus silih berganti terjadi di sana. Tidak mengenal lagi saudara. Tidak ada kasih di sana, saudaraku. Jadi Yeremia dipanggil karena kebobrokan bangsa itu telah menjauhi dan membelakangi Tuhan. Dan Tuhan mengasingkan, Tuhan menguduskan. Bahkan dikatakan yang ketiga, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kata menetapkan di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bisa juga kata menetapkan di sini berarti mempercayai. Ya, kalau seseorang baru-baru ini presiden kita ya melantik atau menetapkan ketua Mahkamah Agung yang sudah terpilih. Ya, baru-baru ini di dalam seminggu ini kalau tidak salah ya, Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Agung. Karena dipercayai Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, dipercayai. Berarti Yeremia ya Bapak Ibu dipercayakan oleh Tuhan dengan kepercayaan yang besar untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang mulia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya kita bisa melihat ya pesan yang pertama, bahwa dikatakan tadi pesan yang pertama, panggilan Allah itu tanpa syarat. Ya, apapun alasan kita bagi Tuhan, alasan itu tidak berlaku. Itu yang disebut tanpa syarat. Ya, jadi Tuhan mau memakai kita, Tuhan memanggil kita karena Tuhan telah mengenal, ya telah dan menguduskan dan menetapkan kita supaya kita menjadi terang dan menjadi garam. Amin. Ya, saya mau katakan begini, ya, maaf ya Bapak Ibu, kalau kita dipanggil Tuhan, maaf, ya, jangan terlalu merasa mapan dan nyaman. Kalau Tuhan memanggil kita, bukan untuk diri kita. Saya mau katakan bekerja perlu, studi perlu, bisnis perlu, usaha perlu, uang perlu. Tapi saya mau bertanya ini kepada Bapak Ibu, apakah Tuhan menciptakan kita di dalam rencananya yang agung, yang mulia, hanya sebatas itu? Saya pikir tidak. Jawab di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Apakah Tuhan memanggil kita hanya sebatas mencari makan, mencari hidup, mencari uang, jabatan? Kalau hanya itu, ya, untuk apa Tuhan merencanakan ya bahwa kita boleh hidup di dunia ini? Saya pikir jauh daripada itu. Nah, kalau Yeremia dipakai Tuhan di dalam bangsanya, Bapak Ibu, tentu kita pun bisa dipakai Tuhan atas bangsa kita ini. Amin. Harus dimulai atas bangsa kita. Yes. Ya, bangsa kita ini Bapak Ibu harus kita doakan. Ya, begitu banyak suku, kaum, dan bangsa, bahasa, bahkan agama. Ya saudara, begitu banyak juga ya jenis-jenis atau departemen-departemen, bidang-bidang di dalam pemerintahan. Saya mau katakan kepada kita anak-anak Tuhan yang ada di DPR misalnya, di Senayan atau dimanapun berada sebagai anggota parlemen, disebut kita menjadi wakil rakyat. Ya, berarti Tuhan mau kita menjadi wakil rakyat supaya kita berfungsi mengaspirasikan suara rakyat ke dalam pemerintah setempat, supaya suara kita itu didengar, sehingga dengan demikian rakyat itu menjadi rakyat yang dikatakan dalam kitab Tawarik, yaitu rakyat yang sejahtera. Kita sebagai pendeta juga begitu. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu sebagai gembala, sebagai pendeta, juga berfungsi dipakai Tuhan seperti Nabi Yeremia. Mendidik, memuridkan, mendewasakan, mengajar, membimbing, supaya jemaat itu dibentuk oleh Tuhan seturut dengan keinginan Tuhan, sehingga mereka menjadi alat di tangannya. Di mana? Di bangsa ini, Bapak Ibu. Maka hamba-hamba Tuhan juga harus hati-hati ya di dalam menggembalakan. Ya, jangan sampai ada dikatakan menggembalakan yang bukan dombanya. Ya, jauhlah itu dari para pendeta, dari gembala. Amin Bapak Ibu, para pendeta hamba Tuhan. Amin. Ya,
Orang-orang yang ada, bupati-bupati, wali kota, gubernur, ya, diberikan Tuhan, ditetapkan Tuhan, diberikan kuasa, supaya mereka juga menjadi berkat di dalam kepemimpinannya. Organisasi-organisasi pemerintah, organisasi-organisasi gereja, organisasi-organisasi masyarakat. Ingat Bapak Ibu, kita dipilih Tuhan menjadi pemimpin, supaya orang yang kita pimpin menjadi orang yang berguna, orang yang rendah hati, orang yang menjadi berkat bagi bangsa ini. Ya, kita tidak boleh Bapak Ibu membenturkan satu dengan yang lain, orang yang satu dengan orang yang lain. Tetapi kalau Tuhan meminta kita menjadi pemimpin untuk bangsa ini, baik dalam organisasi gereja, organisasi masyarakat, organisasi pemerintah, itu berarti kita menjadi berkat, supaya setiap orang yang kita pimpin memiliki akhlak yang baik, ya, memiliki iman yang luar biasa, menjadi berguna bagi bangsa dan negara. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan di dalam Tawarik, Tuhan akan membuat bangsa dan membuat setiap kota-kota yang ada di negeri kita ini menjadi bangsa dan kota yang mengalami sejahtera. Karena ada pemimpin di sana, karena ada bupati, karena ada wali kota, karena ada di sana gubernur, dipakai Tuhan. Amin. Itu panggilan masing-masing berbeda. Ada yang panggilannya hakim, pembela, ya, penuntut umum, ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, tapi tetap kita harus bersyukur dan harus berhati-hati. Ya, sebagai hakim menurut saya tidak gampang. Seorang hakim harus benar-benar memutuskan satu keputusan. Yang benar dia harus katakan benar, yang salah dia harus katakan salah. Demikian juga saya pikir para pembela-pembela. Ya, kalau yang benar dia bela, itu yang tepat. Tetapi kalau yang salah dibela, Bapak Ibu bisa bayangkan yang salah dibela. Ya, kita akan bisa melihat riak-riak kecil, kita akan bisa melihat persoalan-persoalan, kita akan melihat semakin besar persoalan. Padahal Tuhan mau bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati. Tuhan panggil saya, Tuhan panggil para hamba Tuhan, Tuhan panggil para pengkhotbah, Tuhan panggil para anak-anaknya dalam pemerintahan, supaya kita menjadi berkat di sana, supaya kita menjadi alat dipakai Tuhan atas bangsa ini. Sebagaimana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yeremia, masalah orang bertobat tidak menjadi masalah. Amin. Ternyata Yeremia 40 tahun melayani, ya, tidak satu pun orang bertobat. Dia selalu ditekan, diintimidasi, ditertawakan, ya, dia selalu dicuekin, dia selalu menjadi guncingan Bapak Ibu. Tapi dia tidak menjadi persoalan. Karena Tuhan sudah berkata dari awal, janganlah takut, ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa. Tuhan berkata, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan memanggil Yeremia, supaya Yeremia pun mengalami kelepasan, ya, supaya Tuhan tidak menuntut dia. Kalau Tuhan memanggil kita di bidang kita masing-masing, supaya Tuhan tidak menuntut kita. Hanya Tuhan berkata, jangan takut. Inilah yang membuat Yeremia terus terngiang-ngiang di dalam telinganya perkataan jangan takut. Kalau melihat situasi yang ada pada saat itu, wah, kebobrokan yang luar biasa, persoalan yang biasa, ya, seorang dengan secara akal tidak akan mau, ya, menjadi seorang nabi. Tapi menjadi seorang nabi itu menjadi panggilan Tuhan terhadap dirinya. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Ya, panggilan Allah adalah panggilan yang memiliki tujuan. Ya, di dalam Alkitab kita dapat melihat bahwa Allah tidak pernah datang kepada seseorang ya tanpa memiliki tujuan. Tanpa memiliki tujuan. Tuhan tidak pernah memanggil seseorang atau Tuhan datang kepada seseorang, katakan kepada Abraham, cuman bercakap-cakap. Pasti ada tujuannya. Tujuannya apa kepada Abraham? Supaya bangsa itu digenapi menjadi bangsa yang besar. Tuhan datang kepada Musa bercakap-cakap. Tidak mungkin hanya bercakap-cakap. Supaya Musa membawa umatnya keluar dari perbudakan. Ya. Kalau Tuhan memanggil Yeremia, bukan juga hanya bercakap-cakap. Ya, supaya Tuhan segera memulihkan umatnya. Karena umatnya ini Bapak Ibu, orang-orang Yehuda sudah membelakangi Tuhan. Sudah melakukan hal yang tidak wajar. Sudah menyakiti Tuhan. Yeremia menganggap ya Yehuda Israel ini ya seperti yang ditinggalkan oleh suami. Sampai dia berpikir seperti itu karena tindak tanduk perbuatan saudaraku orang-orang Yehuda yang tidak terpuji itu. Ya. Yang kedua, panggilan Allah adalah panggilan yang memiliki tujuan. Semua kita dipanggil Tuhan harus memiliki tujuan. Ya. Sekali lagi, dimanapun Bapak Ibu berada, kalau kita hidup hari ini pasti ada tujuan Tuhan bagi kita. Saya masih ingat, ya masih umur 28 tahun, ya masih bekerja. Biasa-biasa saja Bapak Ibu saya dipanggil. Tidak hebat, pekerjaan saya tidak hebat. Gaji saya apalagi tidak hebat. Ya. Tapi pada saat itu saya usia 28 tahun, belum punya istri. Ya, saya dipanggil Tuhan di dalam satu tempat Bapak Ibu. Ya, di gereja di Jakarta Timur. Ketika pada saat itu ada seorang pendeta namanya Pastor Frank Mitchell. Orang Australia, dia khotbah, diterjemahkan Bapak Ibu. Dan ketika dia selesai berkhotbah, kemudian dia menyuruh atau menantang siapa yang mau didoakan. Kemudian Bapak Ibu, saya datang ke depan. Tapi sebelum saya ke depan, sudah ada beberapa orang ke depan. Baru saya ke depan. Kemudian hamba Tuhan bertanya, apa yang perlu didoakan? Pada saat itu Bapak Ibu bermacam-macam, ada orang yang didoakan. Ada yang meminta supaya dapat pekerjaan, ada yang meminta supaya ya macam-macam. Tetapi justru saya terbalik. Ketika saya ditanya, apa yang saya doakan kepadamu? Saya bilang, saya didoakan supaya saya kuat dan saya mau meninggalkan pekerjaan. Bayangin Bapak Ibu, bukan karena ada surat bahwa saya mau dipecat, bukan karena saya malas-malas di pekerjaan, tetapi saya tahu ini adalah panggilan Tuhan. Dan bukan saya pikirkan dari rumah nanti kalau di gereja ada tantangan altar, ketika sang pendeta menantang siapa yang mau ke depan, oh saya harus ke depan. Saya tidak ada persiapan untuk melepaskan pekerjaan. Tetapi pada saat itu oleh gerakan Roh Allah di dalam hati saya merasakan bahwa saya mau melepaskan pekerjaan. Dan ingat Bapak Ibu, saya tidak punya uang, saya tidak punya deposito, bahkan saya tidak punya kendaraan, bahkan saya tidak punya rumah. Saya hanya bisa makan dan minum cukup buat saya. Tapi saya harus meninggalkan pekerjaan itu dan saya mengatakan, doakan saya Pak. Saya mau tinggalkan pekerjaan dan saya mau melayani Tuhan. Hamba Tuhan tersebut bingung lihat saya. Dia bilang sama saya, Pak, semua dipanggil Bapak walaupun masih muda umur 28 tahun. Bapak tolong pikirkan kembali. Saya bilang, sudah mantap hati saya. Itulah yang disebut panggilan tanpa syarat. Kalau Tuhan memanggil, pasti. Mulai dari situ Bapak Ibu, saya tinggalkan pekerjaan. Besoknya saya buat surat dan mengundurkan diri. Dan tidak ada pesangon. Dan Bapak Ibu, dan langsung saya tinggalkan. Dan kemudian saya mulai mengikuti hamba Tuhan yang melayani. Saya mulai ikut pelayanan kantor-kantor disuruh, ya, memimpin pujian.
atau memainkan gitar, terus menerus ya dibentuk oleh Tuhan hingga sampai sekarang menjadi hamba Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya ada tujuan. Panggilan Allah adalah panggilan yang memiliki tujuan. Kita harus memiliki tujuan. Amin. Ya, harus memiliki tujuan. Dan yang ketiga, panggilan Allah pasti ada penyertaannya. Saya mau ajak Bapak Ibu yang ketiga ini, mari kita lihat misalnya dalam kitab Matius, ya, supaya Bapak Ibu ya jangan takut atas panggilan. Kalau memang Tuhan mau manggil, ya dipanggil saja Bapak Ibu, responi. Karena kalau Bapak Ibu tidak meresponi, ya kita bisa menjadi seperti Yunus, artinya ada di dalam persoalan-persoalan. Di mana dikatakan Matius 28 Bapak Ibu, ya, khususnya 18, 19, 20. Ini berbicara mengenai perintah untuk memberitakan Injil. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Perhatikan ayat 20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Panggilan Allah adalah panggilan yang memiliki penyertaan, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan memberikan penyertaan. Jelas dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada hari zaman, sampai pada hari kesudahannya, dan sampai sekarang dari tahun 94 sampai tahun 2020, sampai punya istri dan punya anak 3 gadis semuanya, Tuhan tetap menyertai saya. Ya, kurang lebih saya 26 tahun melayani Bapak Ibu. Benarlah firman Tuhan ini, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mencukupkan, ya, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberi kekuatan. Inilah yang memotivasi Bapak Ibu seorang Yeremia. Telinganya terngiang-ngiang, aku akan menolong engkau. Dikatakan tadi di dalam kitab Yeremia itu, ya, aku akan menolong kau. Janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun kau kutus, haruslah kau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Allah. Sesungguhnya meresponi panggilan Tuhan itu indah Bapak Ibu. Ya, saya memperkatakan ini supaya suara Tuhan yang selama ini Bapak Ibu dengar agar diperkokoh kembali, diperkuat kembali, ya, supaya kita menjadi alat yang hidup di tangannya. Dia berjanji, dia akan menyertai kita, dia akan memberkati kita. Saya percaya saudaraku yang ada di kota Matraman, di kota Pondok Bambu, siapapun yang mendengar live streaming ini, engkau jangan takut, engkau adalah milik Tuhan. Dimanapun engkau Tuhan panggil, di sana berguna, berbuah, dan bekerjalah di sana. Tuhan mau kebenaran yang ada di dalam hidupmu, ya, diperhadapkan kepada orang di mana di setiap sekitarmu ada orang di sana. Ada orang di sana, engkau harus menjadi teladan, menjadi contoh, dan menjadi berkat. Engkau tidak boleh menjadi satu batu sandungan Bapak Ibu. Jemaat-jemaat Tuhan jangan menjadi batu sandungan. Hamba-hamba Tuhan yang saya kasih jangan menjadi batu sandungan, batu sandungan. Dan teman-teman dimanapun yang bekerja, anak-anak Tuhan bekerja dimanapun, jangan menjadi batu sandungan. Lihatlah Tuhan kita Yesus Kristus, kemanapun dia melangkah, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari desa ke kota, dia menjadi berkat. Dia menjadi berkat, dia menguatkan, dia meneguhkan setiap orang. Dia tidak pernah menyakiti hati orang, dia tidak pernah mengadu domba, dia tidak pernah membenturkan anak-anaknya, dia tidak pernah membenturkan umatnya. Dia selalu menjaga. Makanya Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik.
semua gembalaannya, semua orang-orang yang dipimpin, yang dilatih, yang dididik oleh Tuhan, tidak ada satupun yang dibenturkan. Kalau ini terjadi atas bangsa kita, Bapak Ibu, bangsa kita menjadi bangsa besar. Ya, Yesus di tengah-tengah bangsa kita. Terlebih persoalan yang sekarang ini, ya, yang ada sekarang ini, itu bisa menjadi semakin hari semakin kecil, ya. Dan kita keluar dari persoalan dan kita akan masuk kepada berkat-berkat Tuhan dan akan menerima berkat-berkat Tuhan atas bangsa ini. Maka dari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, doakan pemerintah kita, doakan pemerintah daerah, doakan pemerintah kota dan kabupaten, doakan semua pemimpin-pemimpin kita. Jangan dicemooh, jangan dihoax, dan jangan dikritik-kritik melulu. Ya, kalau dikritik yang benar tidak apa-apa, tapi berilah kritik yang membangun. Ya, supaya pemerintah kita dengan tenang, dengan damai. Karena bukan tidak ada maksud Tuhan mengangkat pemerintah, karena pemerintah adalah, ya, penyambung yang memegang tongkat, ya, dari Allah, penyambung lidah Allah. Dia adalah hamba bagi Allah untuk membuat satu bangsa menjadi bangsa yang besar dan menjadi bangsa yang berguna dan menjadi bangsa yang menjadi berkat, menjadi bangsa yang memuji-muji Tuhan, menjadi bangsa yang mempermuliakan Tuhan, tidak menjadi seperti bangsa Yehuda yang moralnya bejat, yang menduhaka kepada Tuhan, yang melakukan perselingkuhan, percintaan akan dunia ini, yang melakukan kejahatan, penyembahan berhala, dan juga perzinahan bakti. Saya percaya Indonesia akan semakin baik. Indonesia akan semakin luar biasa. Asalkan anak-anak Tuhan yang berada di sana menjadi berkat, dan engkau dipanggil untuk di situ saja, ya, sampai berakhir pekerjaanmu, kau jadi berkat. Ya, kau jadi berkat, kau jadi berkat, kau jadi berkat, sehingga Indonesia diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan itu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu berada. Sekali lagi responi panggilan Tuhan, ya. Amin. Responi panggilan Tuhan itu yang terbaik. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, dan jangan takut, kata Tuhan kepada Yeremia dan juga kepada Musa dan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia akan menyertai kita. Kita akan menjadi berkat bagi bangsa ini. Lepaskan doa-doa bagi bangsa ini, pemerintah kita, anggota DPR yang kita kasihi, ya, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat diberkati, supaya mereka menjadi panutan sehingga Indonesia semakin jaya. Amin. Mari kita berdoa buat bangsa. Saya akan memimpin, Bapak Ibu mengamini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Indonesia. Amin. Biarlah Tuhan bangsa ini tetap ada dalam pantauan-Mu, karena hati dan pikiran-Mu tertuju kepada bangsa ini. Karena bangsa ini ada, bukan Engkau tidak tahu, tetapi atas sepengetahuan-Mu lah bangsa ini ada. Kemudian kalau ada persoalan pergumulan tentang COVID-19 ini, kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena Tuhan melindungi Indonesia. Amin. Karena Tuhan menyertai bangsa kami. Amin. Karena banyak orang yang berdoa bagi bangsa kami. Amin. Dan semua bangsa agama-agama berdoa buat negeri kami. Amin. Semua suku kaum dan bahasa berdoa buat negeri kami. Dan kami pun berdoa, Tuhan melawat Indonesia. Jamalah Indonesia Tuhan. Jamalah penduduknya. Biarlah penduduknya yang baik Tuhan. Penduduknya yang taat kepada pemimpin, yang taat kepada pemerintah. Setiap pemimpin-pemimpin Tuhan menjadi alat di tangan-Mu, menjadi contoh, membawa orang-orang yang dipimpin memiliki hati yang lunak, memiliki hati yang tenang, memiliki hati yang damai, dan memiliki hati yang memuji dan menyembah Tuhan, yang memiliki hati di dalam perdamaian-perdamaian.
Tuhan, Indonesia ini benar. Tuhan, Indonesia perlu dipulihkan. Indonesia akan mengalami transformasi. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Tuhan sendiri yang mengerjakan. Yesus sendiri yang mengerjakan. Tuhan, kami berdoa buat ekonomi Indonesia, karena kami penduduknya 250 juta jiwa Tuhan. Tuhan, kami sangat percaya bahwa rakyat ini tidak akan kelaparan. Bahwa Indonesia tidak akan kelaparan seperti umat pilihanmu yang pernah kelaparan dalam sejarah Alkitab. Bahwa di Indonesia ini Engkau memberikan tanah yang subur. Kami akan bisa menanam jagung, kami akan bisa menanam pisang dan lain-lain sebagainya. Untuk Tuhan, rakyat Indonesia bisa terus hidup seperti yang Engkau inginkan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah Presiden dan Wakil Presiden kami. Tolonglah para menteri-menteri Tuhan. Tolonglah para wakil rakyat anggota DPR yang kami kasihi. Tolonglah pemimpin-pemimpin gereja. Tolonglah pemimpin-pemimpin masyarakat Tuhan. Biar kami bergandengan tangan. Biar kami berdoa senantiasa buat bangsa kami, supaya Indonesia mengalami pemulihan. Kami mau bersatu atas Indonesia. Kami mau bersama-sama buat Indonesia. Kami adalah orang Indonesia. Kami adalah lahir di Indonesia. Kami bersatu menghadapi pergumulan persoalan yang sedang ada. Dan kami akan keluar dari persoalan ini. Kalau Tuhan Yesus dipermuliakan, kalau Yesus ditinggikan, kalau Yesus diagungkan, kalau ada kebersamaan, ada unity atas bangsa kami, Tuhan, maka bangsa ini menjadi bangsa yang sangat-sangat diberkati. Terima kasih. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang menderita, Engkau kuatkan. Kalau ada yang putus asa, beri lagi harapan bagi mereka. Mereka lagi bekerja. Bahkan mereka yang sedang sakit, mereka memiliki anak rumah tangga, membayar kontrakan rumahnya. Bapakku, aku berdoa, Tuhan tolong mereka semua, sehingga tidak ada satu yang kelaparan buat bangsa ini. Karena kami tahu ujian yang ada ini, Tuhan izinkan supaya bangsa ini tidak membelakangi Engkau, supaya bangsa ini tidak mendurhaka kepadamu, supaya bangsa ini tidak mengejekmu, supaya bangsa ini tidak menyakiti hatimu dan melukaimu, tetapi supaya bangsa ini justru mempermuliakan nama-Mu. Inilah waktunya Tuhan memberkati Indonesia. Inilah waktunya transformasi terjadi atas Indonesia. Inilah waktunya kuasa dan kasih-Mu dilimpahkan atas Indonesia dan seluruh keluarga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, setanah air dan satu bangsa. Tuhan Yesus memberkati-Mu. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, responi panggilan Tuhan. Dan jangan takut, kau dipakai, engkau berguna bagi mata Tuhan. Dalam nama Yesus, angkatlah kedua tanganmu. Marilah kita pulang dengan membawa berkat. Terimalah berkat, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, berkat kasih karunia yang melimpah dari anaknya yang tunggal, berkat kasih karunia, berkat pertolongan daripada Roh-Nya yang kudus, memberi kekuatan dan juga memberi kemampuan, dan juga memberikan kepada kami Tuhan penghiburan, bahkan yang memberkati kami lewat Roh-Mu yang kudus, mulai hari ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati oleh Tuhan, katakan bersama-sama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Amin.